Om Swastiastu, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksmi. Saya dari angkatan semester 5 D3 analis. Di sini saya bertanya tentang sedikit saja, saya ingin tahu Bapak, tapi ini tidak termasuk dalam tema seperti COVID. Ini tentang keyakinan yang Bapak bicarakan tadi. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang saya lihat di sekitar saya. Ada beberapa orang dan ada beberapa kasus. Seperti yang Bapak sampaikan, kita harus tekankan keyakinan dan jangan ragu akan hal apapun, terutama dalam menganut agama kita sendiri tentunya Pak. Jadi di masa sekarang ini banyak sekali problematika seseorang Pak, banyak sekali cobaan. Nah, apabila Pak cobaan-cobaan itu malah mengguncangkan keyakinan mereka terhadap agama, bahkan agama Hindu Pak, keyakinan mereka terhadap agama terguncang karena cobaan-cobaan yang mereka alami. Menurut Bapak, sehingga orang tersebut itu sampai membuang agamanya sendiri atau malah tidak menganut agama Pak. Menurut Bapak, apa yang membuat seseorang itu sampai bisa meninggalkan agama dan keyakinannya luntur semudah itu, dan bagaimana kita sebagai orang di sekitarnya untuk membangkitkan lagi keyakinan orang tersebut Pak? Selanjutnya, apa menurut Bapak itu pengaruh di dalam dirinya sendiri atau dia itu pengaruh dari cobaan-cobaan yang mereka alami Pak? Mohon penjelasannya. Suksema. Om Santi Om. Luar biasa pertanyaan ini ya. Jadi dari adik Lasmi, yaitu analis, jurusan analis, cobaan dalam hidup ini adalah luar biasa yang menggoncangkan. Bahkan tidak jarang sampai meninggalkan agamanya, yaitu agama Hindu. Yang ditanyakan apa faktor penyebab ini dan bagaimana sebenarnya solusi yang harus kita tempuh agar ini tidak terjadi. Saya jawab dulu satu persatu. Yang pertama, dalam cobaan-cobaan ini bisa disebabkan faktor ekonomi. Mereka itu katakan melarat, katakan sengsara sesaat kelihatannya, ingin meningkatkan masalah ekonomi. Kebetulan dia ketemu, katakan dijanjikan, diiming-imingi, yaitu tentang harta kekayaan, ekonomi. Ini bisa dia pindah ke sana karena faktor ekonomi. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah mereka bahagia di sana? Belum tentu. Itu belum tentu. Nanti alasannya. Yang kedua, mereka yaitu beralih keyakinan ini yang disebabkan oleh faktor perkawinan lawan jenis. Ini juga bisa mempengaruhi mereka meninggalkan. Yang ketiga, mereka diiming-imingi jabatan atau posisi sehingga mereka bisa meninggalkan, dan faktor lain. Sesungguhnya ini di kalangan Hindu ini tidak perlu terjadi. Mengapa saya katakan kalau masalah ekonomi, walaupun kalian orang Hindu, kalau betul-betul mentaati sabda Tuhan, kalian itu pasti akan bisa mendapatkan ekonomi itu. Satu contoh saya katakan sabda beliau di dalam Adi ayat 3 sloka 8. Niatam kuru karma tuam karma jayayo hai karmana sarira rapi catena prasedin akarmana. Wahai kamu umat manusia, bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan, berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Apabila tidak berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita akan sulit. Nah, ini kalau kita memang betul-betul mentaati sabda Tuhan, kita kreatif, kita ulet nantinya kita bekerja,
Tuhan itu pasti akan memberikan rezeki. Itu yang pertama. Sehingga tidak perlu meninggalkan keyakinan kita. Kenapa? Di dalam konsep Hindu berbicara ekonomi katakan itu, kalau kalian sudah rajin bekerja dan kalian mengingat kebesaran Brahman sebagai Dewi Laksmi, yaitu bendaharanya perekonomian katakan di alam ini, maka kalian itu rezekinya itu pasti akan neridis, karena dia yang mengendalikan. Kalau kalian ingin berprofesi sebagai dagang, di samping tekun bekerja keras sebagai dagang, dan kalian juga memuja kalau di pasar misalnya Betara Emas melanting, kalian itu pasti akan sukses dalam dagang ini. Itu keyakinan. Oleh sebab itu, walaupun kalian diiming-imingkan ekonomi, kalau walaupun bergelimpangan harta, untuk kebahagiaan itu belum tentu akan terjadi. Satu contoh, seperti di Italia waktu Covid ini, anak istrinya semua tewas akibat Covid. Dia itu orang terkaya di Italia. Maka dia naik dari lantai 4, dia jatuhkan dirinya dan dia tewas. Ini artinya ekonomi tidak menjamin kebahagiaan yang abadi. Maka daripada itu kita ikuti sabda-sabda Tuhan ini. Kalau kita ingin kerja keras ini dan kita memuja katakan Laksmi, yakin Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewi Laksmi, Dewi Kemakmuran akan memberikan kesejahteraan ekonomi, sehingga kita tidak perlu lagi melirik yang lain. Itu dari segi ekonomi. Yang kedua, katakan saja dari lawan jenis. Ini kalau kita hanya berpikir, hanya melihat dia lebih tampan, dia lebih cantik, tanpa kalian memikirkan akibatnya, kalian itu, kecantikan itu, ketampanan itu tidak abadi. Maka kawin 6 bulan saja, 1 tahun saja, 2 tahun saja, kalian bisa mengalami satu kehancuran di sana itu. Mengapa? Karena dosa-dosa kita itu kita tidak lagi mengindahkan ajaran atau sabda-sabda Tuhan. Satu, saya kutip dari Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 32, yaitu etad abhiyasunanton nanutis tantimi matam sarwa jenana wimuldanstan widinastan acetasa. Ia yang mencela ajaranku, ia yang menghina ajaranku, sesungguhnya mereka itu orang yang kebingungan, tidak punya keyakinan yang kuat, mereka tergolong sesat. Nah, kalau kita sudah tergolong itu, jelas pintu neraka pada akhirnya akan membukakan kita untuk melangkah ke sana. Enak pada awalnya bagaikan menggarut luka, enak pada awalnya, tapi pada akhirnya kita akan menemukan satu keperihan. Oleh sebab itu, sebagai Hindu yang baik, kalian itu adalah menghormati satu sama lain, walaupun kita misalnya tidak misalnya dalam satu keluarga, tapi kita tetap mengedepankan embodiment of love, perwujudan kasih ini tetap kita lakukan. Karena dia adalah saudara-saudara kita, walaupun berbeda agama, ras, etnik, suku dan sebagainya, wajib kita lakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, tetapi jangan meninggalkan keyakinan yang kita miliki. Kedua, dasar hukumnya, apabila kita meninggalkan weda itu, Brahman sudah bersabda di dalam Adhyaya 17 Sloka 14, Dewa Dwija Guru Pradnya Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsyasca Sariram Tapa Ucate. Kalau ingin kita damai, kalau ingin kita bahagia dunia dan akhirat, tekunlah memuja para dewa, tekunlah kita memuja para leluhur-leluhur kita, dan menjalankan dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan, tidak membenci siapapun. Nah, kalau kita sudah taat kepada para dewa, kalau kita sudah taat kepada leluhur kita, maka leluhur kita, para dewa, tidak ingin memberikan penderitaan kepada sentananya, kepada baktanya. Yakin Tuhan akan memberikan satu anugerah untuk mencapai cita-cita yang lebih mulia dan lebih baik, sehingga kita menjadi orang yang hormat kepada catur guru, guru rupaka, orang tua yang melahirkan kita. Ini adalah perlu kita hormati. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan itu, tidak mungkin kita
memuja para dewa, tidak mungkin kita memuja pada leluhur-leluhur kita. Maka daripada itu jelas para leluhur-leluhur kita itu sedih dan menangis membuat sentananya yang tidak mengikuti jejak-jejak yang dia lakukan. Harapan kita selaku umat yang beragama Hindi, kita betul-betul menghargai, kita betul-betul melakukan sabda-sabda Tuhan, dan kita saling menghormati satu sama lain. Ada juga karena faktor jabatan. Orang yang pangkatnya sudah tinggi, penghasilannya sudah banyak, tapi dia sangat kesulitan mencapai tingkat jenjang yang lebih tinggi, lalu dia korbankan dirinya untuk karena faktor jabatan. Apa yang terjadi? Sudah banyak yang terjadi. Begitu dia akhirnya melakukan satu bentuk penyimpangan secara hukum agama dan hukum negara. Dia melakukan korupsi karena di sana ada kesempatan. Padahal di dalam konsep agama Hindu sesuai dengan Sarasamudaya 267, Jatasya hikule mukie farawit setu lobasca prajnyama hati hatas riam. Kendatipun keturunan orang mulia sekalipun, kalau kita mengambil hak yang bukan milik kita, hilanglah kearifan kita. Dengan hilangnya kearifan itu, hilang pula ketenaran, hilang pula kemegahan, dan juga hilang kemewahan. Kalau sudah yang kita dambakan berupa kemewahan karena faktor jabatan, lalu kita dibalik teruji bersih, yaitu di penjara, apa kebahagiaan apa yang kita banggakan? Kedamaian macam apa yang kita dapatkan? Apalagi yang masih umur muda, punya istri cantik misalnya, yang laki di penjara, kebutuhan biologis itu kan perlu. Masih ada tetangga-tetangga yang memperhatikan yang itu karena suaminya di penjara. Kalau terjadi seperti itu adalah ajaran siapa? Maka daripada itulah kita itu belajar mensyukuri karunia Tuhan. Kalau ingin damai dunia dan akhirat atau dunia amarta. Kenapa saya katakan kita mensyukuri karunia Tuhan? Brahman bersabda di dalam Bhagavad Gita di ayat 12 sloka 19, Tulya nindas tatir matir samtus tokenacit aniketa statir matir bakti nami priyonara. Kita puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, teguh dalam pandangan mewujudkan serada bakti kita, yaitu memuja para dewa, memuja para leluhur, dan tidak meninggalkan keyakinan yang luar biasa ini. Adik-adik setuju? Iya, semoga kita mendapatkan kebahagiaan semua dan teguh pada pandangan sendiri dalam mewujudkan, menghormati, memuja yang namanya catur guru. Terima kasih. Sungguh luar biasa jawaban dari Bapak tersebut. Tapi saya ini masih ada sedikit mengganjal, balik lagi dari pembahasan Bapak yang tadi mengenai keyakinan atau yakin. Yakin merupakan sebuah sugesti, dari sugesti tersebut terlahir sebuah tindakan, betul kan Bapak? Iya. Lalu menurut Bapak bagaimana cara kita agar mempercayai sugesti kita tersebut, agar tindakan kita itu berjalan gitu Pak? Kayak kan sering kita sebagai generasi muda tuh kayak overthinking atau pembahasannya kayak mikir yang enggak gitu sebelum tindakan itu terjadi. Nah, bagaimana Bapak, saran Bapak gitu agar para generasi muda ini tidak banyak overthinking gitu, biar tindakan yang di luar nanti pikirnya itu kayak gimana? Nah, menurut Bapak bagaimana? Terima kasih yang luar biasa. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang menyimpang itu, kan itu pada intinya. Yang pertama saya tekankan kepada generasi muda, yaitu kalian itu sudah dari kecil diajarkan Trisandi misalnya. Lakukan minimal 3 kali dalam sehari, kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi. Om berbuah swaha tatsawitur waringin bargo dewa sedimah
Diyoyona Pracodaya. Itu bisa kalian lakukan pagi, siang, sore dengan bahasa irama. Di dalam Hindu tidak mesti harus sama, sepinjang arti dan makna itu tidak berubah. Inilah disebut ibunya mantra. Gayatri mantra yang pertama kali yang diterima oleh Resi Wiswamitra waktu dia didikse pariksa istilahnya, ya, dibuka ubun-ubunnya oleh Resi Wasista. Ini adalah pemberian dari Brahma. Ini akan dapat menenangkan pikiran kalian. Ya, Brahman sebagai sumber cahaya dari semua cahaya yang ada, sebagai sumber kehidupan dari kehidupan yang ada. Sembah sujud hamba kepadamu ya Brahman yang maha suci. Inilah arti Gayatri mantra bait pertama ini. Ini pernah dijadikan satu riset di Jepang oleh sebuah doktor. Yang satu air itu dikasih doa Gayatri mantra, yang satu tidak dikasih, maka terjadi kristal-kristal yang luar biasa halus. Sedangkan yang satu ini yang tidak dikasih mantra itu sangat acak-acakan. Oleh sebab itu ini adalah mantra yang sangat satwik. Baik pandita, sulinggih itu apakah dia empu, pedanda, resi, dukuh, begawan, itu serimpu dan sebagainya, melakukan puja mantra tidak pernah melupakan Gayatri mantra yang pertama. Ini tolong dilakukan dengan baik. Yang kedua tadi, supaya kita tidak kena terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, apalagi sekarang ini banyak juga yang namanya bersifat majis, maka ada satu hal untuk penangkis itu. Yang pertama, Anda meditasi. Di dalam Adhyaya 3 Sloka 30, Mayi sarwani karmani sanias adiat macitasa nirasir nirmama butwa yudaswa wigata juara. Datanglah, duduklah, pusatkan pikiranmu kepadaku, berjuanglah, enyahkan rasa gentarmu. Itu bisa dilakukan di kamar suci bareng-bareng 5 menit. Itu bisa dilakukan di tempat-tempat suci, katakan pura, karena di pura itu ada pedagingan yang dirajah, yang dibuat dari pancadatu, itu untuk mengusir roh jahat. Dengan kita masuk saja ke areal itu, maka sebagai penetralisir pikiran-pikiran yang tidak baik itu, apalagi kena percikan tirta di sana, ini akan luar biasa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, upawasa. Selain siwalatri, selain misalnya nyepi, itu hari-hari yang baik. Senin Kemis ini sangat baik. Kalau Senin itu ditujukan kepada siwa, karena Indonesia ini sebagian besar menganut paham siwaisme. Upawasa tidak makan dari pagi katakan sampai sore, yaitu sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Di dalam Canakya Upanishad itu dikatakan itu terjadi proses pencernaan tidak mencerna. Ini dia akan larinya ke otak sehingga otak kita menjadi tenang, otak kita menjadi damai, sehingga betul-betul kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya orang-orang yang taat seperti ini dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itulah sebabnya di dalam Sarasamusraya 2, manusiam sarwa butesu wartantesu basube asubesu subeswe wekarayet. Di antara makhluk hidup hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu leburlah semua perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik itu. Caranya satu tadi trisandi pagi siang sore, kedua lakukan meditasi, ketiga lakukan upawasa. Dan yang keempat, yaitu adalah masih ada cara, usahakan kalau bisa dalam 1 bulan, kalau tidak anggar kasih, itu ada purnama, kalian itu membuat air kungkuman. Air kungkuman itu besok, sekarang katakan hari ini purnama, tadi pagi kita sudah mandi dengan air kungkuman itu usahakan warnanya ganjil. Ini juga akan dapat memberikan penyadaran kepada kita sehingga Tuhan itu selalu dekat kepada kita. Itu. When you take toward God, God take
Yuk, satu langkah kita ingat kepada Tuhan, 10 kali langkah Tuhan memberikan anugerah. Nah, kalau orang-orang yang taat seperti ini, orang-orang yang berbakti seperti ini, mereka akan dianugerahi. Saya baru hanya sehitam kuku dari tumpukan gunung itu. Saya hanya baru sebiji pasir dari padang pasir yang luas itu. Saya melakukan hal itu, yaitu kenyamanan saya merasakan hal itu. Tapi ini tidak bisa saya sampaikan, mungkin karena saya belum menjadi orang suci itu. Ini gini loh, karena saya belum avatar, karena itu tidak bisa saya lakukan. Tapi saya merasakan hal itu. Satu contoh, saya ini orgun, orang desa, orang gunung betul. Orang tua tidak bisa baca tulis, tapi saya ingin menjadi orang ngerti, babak belur dan sebagainya, tapi terus melakukan yang tadi awi genam. Saya itu juga untuk S3 ini juga saya itu dapat sandwich di Eropa, di Belanda. Dan kalau biaya sendiri, beberapa negara yang saya kunjungi mungkin saya tidak mampu kalau tidak anugerah dari Tuhan. Dan ternyata kecantikan, ketampanan yang saya maksud, katakan saya sebagai suami, istri saya sangat cantik bagi saya. Kenapa? Karena saya menjalankan perintah itu, sehingga walaupun secara fisik orang lain mungkin ada kelihatan lebih baik, ternyata di hati saya tidak ada melebihi istri saya. Mungkin juga sang istri, karena dia taat melaksanakan perintah Tuhan itu, subuh odakem, istilahnya dulu awalnya odakem, wudhu istilah orang lain, kita odakem di dalam Sanskrit. Setelah itu dia mempersembahkan ingat kepada Tuhan, baru masak, memberikan saya kopi segala macam. Saya jalan dari Praya, dan ini siang, walaupun dia sesibuk apapun ngajar, dia utamakan ke merajan, sembahyang, dan dia malam juga begitu. Mungkin dia mempunyai persepsi yang sama, hanya jenis kelamin yang beda. Di mata dia, suami yang tergagah dan ganteng itu kebetulan ada pada saya, katanya. Nah, artinya kalau kita melakukan hal-hal yang positif itu, diberikan cemerlangan pemikiran ini, sehingga betul-betul kita terbebas dari godaan-godaan, cobaan-cobaan semacam ini. Maka daripada itu, Tuhan pasti dia akan berbahagia tatkala kita mengagungkan kebesarannya. Oleh sebab itu, milikikah love of God, ya, feeling and thrilling your heart, hate anyone. Milikilah cinta kasih Tuhan yang menggetarkan hati kita, dan pastikan kita tidak melakukan perbuatan jahat terhadap siapapun. Kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan jahat? Di dalam Saras Samus ayat 88 itu sudah jelas dikatakan, seseorang yang ingin memiliki milik orang lain dan juga dendam, benci terhadap orang lain, maka orang semacam itu tidak pernah bahagia di dunia maupun akhirat itu. Itulah sebabnya avidyaluh para sesu nehana muntranandati tasmad dan sebagainya, itu yang tadi. Sehingga dengan demikian dapat saya simpulkan, caranya adik itu harus tekun, ya minimal trisandi lah pagi siang sore. Yang kedua, sekali waktu ya berpuasalah. Berpuasa itu baik pada Senin Kemis atau pada hari-hari suci keagamaan atau pada hari kelahiran. Ya usahakan, memang godaan itu banyak, tetapi kalau adik bisa membiasakan, termasuk kesehatan itu memang secara medis, tetapi non medis, dengan kita timbul panas gejolak, pori-pori itu akan terbuka, toksin-toksin penyakit pun keluar dari sana. Itu upawasa yang luar biasa. Yang ketiga itu setiap purnama atau cari anggara kasih, itu sangat bagus untuk kita melakukan mandi kembang ini. Nah, itu perlu dipupuk keseharian awi genam. Anda tidak akan tergiur dengan kecantikan orang yang di dunia ini panah, tetapi Anda harus meyakini ajaran dengan penuh kasih sayang. Pasti kita akan menjadikan berbahagia, santi, damai di dunia ini, ananda, bahagia di dunia dan akhirat. Itu dia.